بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمين الصائمات rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala pada hari ini 20 Ramadan 1444 Hijriyah. نواصل درسنا في القواعد الفقهية الكبرى. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah fikih yang besar, 5 kaidah fikih yang besar, di mana semua kaidah tersebut. Alhamdulillah, ini atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melanjutkan. Pekan yang lalu kami mohon maaf karena berhalangan. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Kaidah pertama telah kita bahas sekaligus dengan contohnya, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kaidah ini sangat bermanfaat sekali. Kita nggak hafal dalil misalnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, tapi kita paham kaidah ini, insya Allah ketika menemukan masalah atau kasus, maka kita bisa mengetahui, kita bisa bersikap. Kaidah yang pertama, sekedar sedikit murojaah, al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya. Kaidah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Ada juga yang mengungkapkannya dengan la yuzalu. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Artinya, sesuatu yang yakin itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Sesuatu yang diyakini, yang sebelumnya diyakini, itu tidak bisa batal, tidak bisa berubah statusnya hanya berdasarkan keraguan, syak. Kaidah ini juga tidak kalah pentingnya dengan kaidah sebelumnya. Kaidah sebelumnya tentang niat, tentang hati. Kaidah yang tentang keyakinan, keraguan. Al-yaqin, kata-kata yaqin ini kan Arab. Asalnya adalah dari nulma, ay istiqrar. Jadi yakin itu maknanya adalah istiqrar, yang kokoh sendiri. Artinya saya nggak berubah. Saya yakin kalau dialah pelakunya. Jadi tetap pada prinsip ini namanya
orang yang ragu di antara dua hal, masih suci atau belum ya, atau sudah batal. Tadi sholat misalnya zuhur ini sudah 3 rakaat, itu syak. Dasar dari kaidah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun atau ar-rajul, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kasus seorang laki-laki, yukhayyalu ilaihi, dia dikhayalkan seakan-akan annahu yajidu syai'a fis shalah, seakan-akan dia menemukan sesuatu dalam sholat. Biasa yang kalau kita rasakan itu gelembung kalau di belakang, apa angin sudah keluar sehingga batal sholatnya karena wudhunya batal, atau belum keluar karena masih berupa gelembung. Yajidu syai'a fis shalah, dia menemukan sesuatu yang dia ragu apakah membatalkan sholat atau tidak. Qal, maka Nabi SAW menjelaskan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Solusi diberikan oleh Nabi SAW, jangan dia batalkan sholatnya, la yansarif, jangan dia tinggalkan sholatnya, jangan dia cancel sholatnya, jangan dia putuskan sholatnya, hatta, sampai yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida riha, atau sampai dia menemukan bau, mencium bau. Jadi keraguan yang timbul dalam sholat, apakah sudah batal atau tidak, apakah saya masih dalam keadaan atau sudah keluar, tidak bisa membatalkan sesuatu yang sebelumnya telah diyakini, yaitu sahnya sholat. Tidak terjadi apa-apa kecuali setelah kita memastikan kalau penyebab-penyebab batalnya sholat itu muncul. Jadi jangan sekedar ragu, terbetik dalam hati, terlintas di kepala, langsung membatalkan sholatnya. Tidak dibenarkan. Nabi telah memberikan petunjuknya. Ini dalil adanya kaidah yang kedua dari kaidah fikih yang kubra. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang hanya gara-gara keraguan-raguan. Kata para ulama, dalil kaidah ini itu sangat bermanfaat di hampir seluruh masalah fikih. Kalau tidak bisa dikatakan semuanya, maka minimal 3/4 masalah fikih bisa dimasukkan, bisa diterapkan dengan kaidah ini. Misalnya, contoh, kita sudah misalnya puasa ya, ketika puasa yang sudah berkeluarga misalnya, setelah atau di malam hari melakukan hubungan intim, kemudian sebelum sahur
sudah mandi junub terus makan sahur, karena waktunya agak lama, ya waktunya agak lama, maka dia tertidur. Setelah makan sahur tertidur, bangun-bangun pas adzan subuh. Lalu kemudian ketika dia wudhu, dia teringat, tadi malam saya kan junub, apa saya sudah mandi atau belum ya? Ragu. Maka yang pertama harus dia lakukan adalah dia mengingat, sudah mandi atau belum. Keraguan yang datang misalnya, saya kayaknya belum mandi, padahal dilihat dari segi zahirnya atau penampakannya dia sudah mandi. Maka keraguan yang muncul itu tidak bisa membatalkan bahwasanya hukum asalnya dia telah mandi junub. Jadi jangan gara-gara datang keraguan itu akhirnya apa? Mandi lagi. Tidak. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari kaidah yang besar ini maka turunlah beberapa kaidah-kaidah yang menjadi cabang. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar al-aslu baqa'u makan ala makan. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Ini artinya bukan kumpul nggak kumpul yang penting makan-makan, bukan. Makan ala makan. Ini bahasa Arab ya, bukan campur-campur. Hukum asal segala sesuatu adalah dilihat kondisi awalnya. Misalnya seseorang pergi dari rumah sudah dalam keadaan berwudu, lalu dalam perjalanan ke masjid karena membutuhkan waktu, maka kemudian sampai di depan masjid dia ragu ketika ingin melangkahkan kakinya, saya masih dalam keadaan wudu atau sudah batal. Apa yang dilakukan? Jangan langsung kan meninggalkan keraguan lebih baik daripada ragu-ragu, mending wudu lagi. Kaidah ini sangat bermanfaat, sangat membantu sekali. Kalau kita dari awal atau dari rumah datang dalam keadaan bersuci, sudah wudu, dan seharusnya seperti itu, supaya ketika kita berjalan dari rumah menuju masjid itu mendapatkan pahala tambahan. Di samping setiap langkah kaki kita itu, setiap langkahnya digugurkan dosa dan diangkat derajat kita, maka ada pahala tambahan yaitu dalam keadaan berwudu. Beda halnya dengan orang yang berjalan dari rumah ke masjid tanpa wudu. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentunya orang yang sudah berwudu atau bersuci dari rumahnya menuju ke masjid. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang tidak berwudu atau belum bersuci. Nah, sampai di depan masjid timbul keraguan. Padahal sebelumnya kita sudah meyakini kalau kita sudah berwudu. Maka jangan batalkan wudu Anda hanya dengan keraguan-keraguan tadi. Hanya dengan keraguan-keraguan tadi. Selama belum ada tanda-tanda yang jelas, bukti-bukti yang nyata kalau kita telah batal. Kaidah cabangnya al-aslu baqa'u makan ala makan. Ini sangat bermanfaat juga misalnya ketika kita hukum asalnya atau
status awalnya belum bersuci, masih dalam keadaan hadas kecil, maka ketika kita berjalan menuju ke masjid dari rumah, kita sudah yakin kalau kita itu belum bersuci. Kemudian sampai di depan masjid, ada seorang mengatakan, Masya Allah, indah sekali wajahmu. Wah, karena bekas wudhu. Perkataan seperti itu tidaklah menyebabkan kemudian kita muncul keraguan-raguan. Oh, emangnya saya udah wudhu atau belum? Karena keyakinan kita di awal atau pada dasarnya kita memang belum wudhu. Jangan gara-gara perkataan seperti itu kemudian memunculkan keraguan. Jangan-jangan kita sudah wudhu. Dilihat hukum asalnya. Dilihat hukum asalnya. Kalau memang pada asalnya, pada dasarnya kita belum wudhu, jangan sampai sebuah keraguan, jangan-jangan kita sudah wudhu, itu menyebabkan kita meninggalkan keyakinan yang sebelumnya. Maka dari kaidah ini muncul kaidah cabang yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di kitab Al-Um. Kullu ma thabata bil yaqin la yartafi'u illa bi yaqin. Setiap yang hukumnya ditetapkan dengan keyakinan, maka tidak bisa terangkat atau tercabut hukumnya kecuali dengan keyakinan pula. Ya, ini selaras ya, sinkron dengan kaidah yang besar yang pertama sekali kita sebutkan, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Contoh yang lain, seperti misalnya puasa. Orang makan di akhir malam, makan sahur, kok nggak dengar azan? Akhirnya makan terus. Dia ragu, apakah sudah muncul fajar atau belum? Maka yang seperti ini puasanya sah, tidak batal. Kenapa? Karena dia awalnya yakin sekali kalau makannya di akhir malam, bukan pada waktu subuh. Hanya saja dia ragu ketika sudah makan, loh kok enggak azan-azan subuh. Kemudian dia makan terus sampai dia mendengar azan atau dia melihat munculnya fajar. Yang seperti ini puasanya sah. Tapi alhamdulillah kita hidup di zaman yang Masya Allah segala sesuatunya mundhabit, tertib, teratur. Untuk azan sudah ada jam azan. Kalau mau azannya telat, kita berpatokan pada jam azan. Masing-masing sudah punya jam, sudah punya gadget, aplikasi untuk mengetahui waktu, masuk waktunya sholat. Atau sebaliknya, akala akhir an-nahar, dia buka puasa, namun dia ragu apakah memang sudah waktunya berbuka atau belum. Nah, yang seperti ini bisa membatalkan. Seharusnya kalau memang ragu, jangan diikuti keraguannya. Yang harus diikuti adalah keyakinannya. Keyakinannya kita masih puasa nih. Sekarang kita sudah mulai puasa sejak terbitnya fajar. Maka sebelum datangnya dalil atau bukti kalau waktu sudah berbuka puasa, maka kita nggak boleh makan. Maka kalau ada yang sengaja makan dengan kondisi seperti itu, bisa membatalkan puasa. Kecuali jika misalnya di penghujung
di sore hari mendung. Terjadi perbedaan pendapat. Ini udah masuk waktu buka puasa atau belum? Mendung. Matahari nggak kelihatan. Jam adzan rusak. Jam tangan semuanya habis baterai. Aplikasi sedang error. Jika terjadi yang seperti itu, maka ini butuh ijtihad. Masing-masing mengamalkan sesuai dengan ijtihadnya. Maka kalau ada yang keliru, misalnya sebagian mengatakan sudah buka puasa, akhirnya makan, batalin. Yang lain ihtiyat, masih ambil kehati-hatian, jaga-jaga. Jangan-jangan belum waktunya. Tambah lagi berapa menit misalnya. Maka yang seperti ini tidak boleh saling mencela. Yang jaga-jaga bilang kepada yang sudah batalin buka puasa, dasar apa misalnya, emang sudah kelaparan banget, dikata-katain seperti itu. Begitu pula yang buka puasa, jangan mengata-ngatain orang yang mengambil kehati-hatian dengan memberikan julukan macam-macam ya. Sok inilah, sok itu, dan seterusnya. Karena dalam masalah ijtihad harus mengedepankan toleransi. Contoh yang lain, seseorang membeli air kepada seorang penjual air, yang mana air itu akan digunakan untuk bersuci misalnya. Lalu pembeli datang ingin mengembalikan air tersebut dengan mengatakan air ini sudah kejatuhan najis. Bagaimana masalah ini? Apakah bisa diterima klaim dari pembeli? Jadi waktu akad jual beli sudah sama-sama lihat air dijual. Terjadi akad jual beli, pisah. Tidak lama kemudian pembeli air tadi protes, saya nggak jadi beli, ini airnya saya kembalikan karena airnya mutanajis. Dia mengklaim airnya kejatuhan najis, tercampur dengan najis. Bagaimana solusi masalah ini? Kalau kita kembalikan kepada kaidah yang kedua ini, al-yaqin la yazulu bisyak. Klaim kalau airnya kejatuhan najis itu syak. Butuh bukti. Kalaupun ada, ternyata waktu dikembalikan ada najis, maka kemungkinan juga bisa jadi najisnya itu setelah terjadi akad jual beli. Jadi nggak bisa langsung dikembalikan terus minta kembali uangnya. Penjual berhak untuk tidak mengembalikannya. Masalah berlanjut ke meja hijau misalnya, ke mahkamah, bisa jadi. Dan nanti hakim akan menggunakan kaidah fikih ini. Al-mudda'i al-bayyinah. Bagi yang menuduh bukti. Mana buktinya kalau najisnya itu jatuh pada saat terjadinya jual beli? Ketika terjadi jual beli nggak ada klaim macam-macam itu. Tapi setelah jual beli terjadi, mengaku kalau airnya mutanajis, kena najis. Nah ini kembali kepada kaidah, maka sebuah keyakinan tidak bisa dirubah atau batal hukumnya gara-gara sebuah keraguan. Contoh yang lain, misalnya dalam perkara rumah tangga. Ta'asyara az-zawjan muddatan madidah.
sepasang suami istri hidup berumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Thumma, kemudian istri mengklaim kalau sang suami tidak memberikan nafkah. Tidak memberikan nafkah. Sang suami mengaku, saya sudah memberikan nafkah. Saya sudah memberikan nafkah, baik sandang maupun pangan. Keduanya tidak memiliki bukti karena nggak dicatat. Sang suami ketika memberikan nafkah juga tidak mencatat, jadi tidak ada bukti. Kalau kita seorang hakim, bagaimana memutuskan masalah ini? Atau nggak semua orang bisa jadi hakim ya, tetapi ketika kita dimintai pendapatnya, kalau kita sudah belajar fikih, qawaid fikih al-kubra ini, maka insya Allah jawabannya akan sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Kira-kira Pak, Bu, kalau ada sepasang suami istri, kemudian ya hidup berumah tangga dalam jangka waktu yang lama, kemudian sang istri mengklaim kalau selama itu suaminya tidak pernah memberikan nafkah. Dan keduanya, ya, sang suami ketika dikatakan seperti itu tidak bisa mendatangkan bukti kalau dia sudah memberikan nafkah. Bagaimana? Kira-kira perkataan siapa yang diterima di sini? Klaim suami atau klaim istri? Bapak-bapak jelas suami dong. Ibu-ibu? Ada ibu-ibunya ini? Oh ada, Masya Allah. Masing-masing mempertahankan egonya. Kata para ulama, berdasarkan kaidah ini, maka al-qaul qauluha, klaim yang diterima adalah klaim sang istri. Kenapa? Karena sang suami tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi. Maka hukum asalnya orang nikah ya, kemudian berumah tangga, itu kan walaupun sebenarnya kewajibannya adalah memberikan nafkah. Nah, pada asalnya dia belum memberikan nafkah sampai ada dalil yang jelas, keterangan yang nyata, bukti yang otentik kalau dia sudah memberikan nafkah. Misalnya bukti transfer, kalau kita sekarang sudah main atau zaman transferan. Ada bukti transfer 1 juta ke rekening istri. Itu apa, Dek? Gitu ya. Tapi kalau nggak ada bukti, maka kalau hanya berdasarkan klaim, maka kembali kepada kaidah ini, sesuatu keadaan yang meyakinkan kita atau yang kita yakini adalah sang suami belum memberikan nafkah sampai kemudian dia bisa mendatangkan bukti yang jelas kalau dia sudah memberikan nafkah. Maka hukum asal ini sangat-sangat penting sekali. Kemudian kaidah cabang berikutnya dari kaidah besar ini adalah al-aslu bara'atul dhimmah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini, asas praduga tak bersalah.
Asas praduga tak bersalah. Jadi misalnya seseorang dituduh dengan suatu tindak pidana, terdakwa, maka belum boleh menjatuhkan hukuman kecuali setelah mendatangkan bukti kalau dia bersalah. Karena hukum asalnya dia tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini dalam bahasa Arab disebut al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya adalah seseorang itu terlepas dari tanggungan apapun sampai ada dalil atau bukti kalau dia memiliki kewajiban tersebut, kalau dia bersalah dan lain sebagainya. Diberikan contoh di sini seseorang yang wajib mengganti rugi sebuah benda akibat kesalahan dia. Maka kemudian mereka berselisih pendapat tentang harganya. Tentang harganya. Orang yang merusak barang tersebut mengatakan harganya saya cari di sebuah tempat perbelanjaan sekian. Taruhlah misalnya 100.000. Tapi orang yang punya barang tidak terima. Tidak terima, maunya 2 kali lipat. Menggunakan kaidah cabang ini, al-aslu bara'atu dhimmah, asas praduga tak bersalah, seseorang itu tidak bisa dikenakan sebuah kewajiban yang lebih daripada apa yang seharusnya sampai datang dalil atau keterangan yang nyata. Jadi kalau memang dia sudah menghadirkan barang yang semisalnya atau dengan harga yang selayaknya atau sepantasnya, sudah selesai, tanggungan dia lepas, tanggung jawabnya sudah selesai. Tidak boleh kita memberikan tambahan, tidak boleh kita memberikan tambahan beban kepadanya. Dari kaidah ini juga al-aslu bara'atu dhimmah, seseorang itu pada asalnya tidak memiliki beban kewajiban apapun sampai datang dalil yang mengatakan wajibnya. Maka dari kaidah ini sholat witir itu hukumnya tidak wajib. Walaupun Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. La safaran wala hadara. Nabi tidak pernah meninggalkannya ketika safar, apalagi ketika tidak safar. Bahkan Imam Ahmad menganggap seseorang itu buruk kelakuannya atau tidak baik kalau itu hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Witir tidak masuk ke dalamnya. Maka mengatakan bahwa orang tersebut harus sholat witir, mewajibkan kepada orang sholat witir, ini termasuk menyelisihi kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Namun walaupun demikian, kita menganjurkan, sangat memotivasi agar kaum muslimin dan muslimat itu jangan sampai meninggalkan sholat witir. Kita sudah dilatih ketika Ramadan, Masya Allah, tiap malamnya witir bersama imam. Ini suatu hal yang baik yang harus dilestarikan walaupun sudah tidak Ramadan lagi. Enggak sanggup sholat malam 8 rakaat plus witir 3 rakaat, maka minimal setidaknya
setelah Ramadan usai, minimal sholat malamnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Yang penting kita ganjilkan sholat-sholat yang kita lakukan di malam hari, sebagaimana di siang harinya sudah diganjilkan dengan sholat maghrib. Kenapa demikian? Implementasi hadis Nabi SAW, innallaha witr yuhibbul witr. Sungguhnya Allah itu esa dan dia menyukai yang ganjil. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang lain yang menjadi cabang dari kaidah besar ini adalah man syakka, barang siapa yang ragu, hal fa'ala syai'an aw la, apakah dia telah mengerjakan sesuatu atau tidak, fal aslu annahu lam yaf'al, maka hukum asalnya dia belum melaksanakannya. Contoh, nanti zuhur, sudah masuk waktu zuhur, karena disibukkan dengan sebuah aktivitas, jadi dia tidak sholat di awal waktu. Kemudian terbetik dalam hatinya, saya sudah sholat zuhur atau belum? Ragu. Ashallaitu dzuhra am lam usalli? Apakah aku sudah sholat zuhur atau belum? Maka hukum asalnya apa? Belum sholat zuhur. Kaidahnya mengatakan, apabila seorang ragu apakah dia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah dia belum mengerjakan sesuatu tersebut sampai ada dalil yang jelas kalau dia sudah melaksanakannya. Penerapan kaidah ini sangat bermanfaat sekali ketika misalnya kita sholat asar misalnya 4 rakaat, di tengah-tengah sholat kita ragu, ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka hukum asalnya adalah yang yakin itu adalah 2 rakaatnya yang kecil, bilangan yang paling sedikit itulah keyakinan, sedangkan bilangan yang besar keraguan, 2 atau 3, dan dia tidak bisa memilih di antara 2 kemungkinan itu karena tidak ada bukti, pokoknya ya sedang tidak fokus, enggak khusyuk, tiba-tiba teringat, wah ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Maka kata para ulama, berdasarkan kaidah ini dia belum mengerjakan yang ketiga. Kenapa? Karena yang yakinnya adalah 2. Yang lebih sedikit bilangannya itu yang yakin. Maka dia ambil ini yang rakaat kedua, maka dia selesaikan, sempurnakan 2 rakaat lagi. Begitu pula dengan tawaf. Ketika tawaf itu kan 7 putaran. Ini sudah putaran keempat atau kelima, maka yang yakin adalah yang paling sedikit, yaitu putaran keempat. Nah, kalau sholat ragu seperti itu, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Pertanyaannya, ketika tawaf, Pak, Bu, tawaf itu kan seperti sholat, hanya saja diberi rukhsah keringanan, boleh ngomong. Seperti sholatnya, apa kesamaan tawaf dengan sholat? Sama-sama harus berwudu dalam keadaan suci. Maka wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh tawaf, walaupun dia sedang ihram. Ihram itu boleh bagi wanita yang haid atau nifas, tetap ihram. Kalau sudah melewati miqat, enggak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram.
niat ihram, masuk manasik. Walaupun yang haid atau nifas belum boleh tawaf, dia menunggu. Nah pertanyaannya, untuk tawaf, kalau ragu apakah ini sudah putaran keempat atau kelima, lalu dia mengambil yang lebih sedikit karena itu yang yakin, ini putaran keempat, maka dia tambah 3 lagi. Nah selesai tawaf, apakah disunnahkan untuk sujud sahwi atau tidak? Berdasarkan hadis Nabi SAW, tawaf itu kas-shalah, seperti sholat. Hanya saja illa rukhisa lahu an yatakallam, hanya saja diberi keringanan ketika tawaf boleh ngomong. Kalau sholat kita ragu apakah rakaatnya sudah rakaat kedua atau ketiga, maka kita ambil yang kedua karena itu yang yakin. Maka di akhir sholat sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi. Nah sekarang tawaf, apakah disunnahkan sujud sahwi? Siapa yang tahu jawabannya dapat hadiah. Tunjuk tangan. Pak, jawab perlu sujud sahwi atau tidak. Berarti kan gampang banget. Siapa Pak? Perwakilan Pak, saya minta ada yang mewakili. Ya silakan Pak. Perlu sujud sahwi Pak? Karena sama seperti sholat ya Pak ya. Ada yang tidak sependapat? Ya, tidak sujud sahwi ya. Alasannya, kalau tadi bapaknya mengatakan sujud sahwi karena sama seperti sholat. Situasinya crowded ya. Jadi tidak disyariatkan untuk sujud sahwi ketika terjadi keraguan dalam tawaf, apakah sudah putaran keempat atau kelima. Ya, dua-duanya saya kasih hadiah ya. Cuma beda. Pak, silakan Pak. Karena sepuh saya kasih tasbih. Ya. Masya Allah, monggo Pak. Barakallahu fiik. Mas, silakan Mas. Lebih muda saya kasih minyak wangi. Masya Allah. Wa iyak. Ya. Al-jawab sahih, jawaban yang paling tepat itu adalah la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Ini tidak bisa dikiaskan. Kalau sholat lupa rakaatnya 2 atau 3, kemudian yakinnya adalah yang paling sedikit 2, maka kemudian sebelum salam kita sujud sahwi, itu tidak bisa dianalogikan dan diterapkan ke tawaf karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi apalagi ada perbedaan-perbedaan antara tawaf dan sholat. Ada perbedaan antara tawaf dan sholat. Sholat itu sudah perbuatannya tertentu, tawaf juga demikian. Adanya kesamaan tidaklah menyebabkan itu bisa dikiaskan dalam masalah sujud sahwi. Ya, ini hanya pertanyaan selingan ya. Kalau kaidahnya sama. Kaidahnya apa tadi? Al-yaqin la yazulu bisyak. Artinya kalau kita ragu maka ambillah yang yakin. Dalam masalah sholat dan tawaf tadi, kalau sholat rakaat, kalau tawaf putaran, syaut, ini ada kesamaan, yaitu mengambil yang yakin. Yang yakin adalah bilangan yang paling sedikit. Nah, di sana ada istitsna, ada pengecualian. Enggak semuanya seperti ini.
Contoh, ketika wudhu kan usapnya atau basuhnya kan maksimal 3 kali. Ketika membasuh muka, ragu, ini sudah basuhan yang kedua atau yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Bu, ketika berwudu maksimal basuhan dan usapan itu kan 3 kali. Karena tidak ada riwayat atau contoh dari Nabi membasuh atau mengusap lebih dari 3 kali. Nggak ada. Semua ulama sepakat maksimal dalam masalah wudu, usapan, basuhan itu hanya 3 kali. Barang siapa yang melebih-lebihkan sampai 3 kali, dia telah menyelisihi sunnah Rasul dan hukumnya bisa berdosa. Sengaja menyelisihi sunnah Nabi, hati-hati. Nah, ini kalau kita bahas masalah fikih ya, nggak boleh lebih dari 3 kali ketika wudu. Nah, sekarang ada kasus di mana seseorang ragu pada saat membasuh wajahnya, apakah ini basuhan kedua atau ketiga? Mana yang yakin, Pak? Kalau tadi sholat, tawaf, ya, itu diambil yang sedikit, tapi dalam masalah wudhu diambil yang terbesar. Kenapa? Karena kalau ngambil yang terbesar, ketiga, membasuh 1 kali sah. Wudhu dibasuh 1 kali, Pak, sah. 2 kali sah. 3 kali sah. Yang enggak sah justru malah lebih dari 3 kali karena menyelisih sunnah Nabi. Jadi kalau ragu 2 atau 3 kali ini basuhannya sudah yang kedua atau yang ketiga, maka yang diambil yang terbesar, yang ketiga. Karena kalau dia ambil yang kedua yang sedikit, maka kemudian dia basuh lagi. Kalau seandainya dia sebenarnya keadaan nyatanya sudah 3 kali, maka ketika dia basuh sekali lagi karena dia ragu tadi ngambil yang sedikit, maka pada hakikatnya dia sudah 4 kali membasuh. Dan ini bermasalah. Minimal kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan tetap sah, tapi kan dosanya itu loh. Berbeda halnya dengan sholat dan tawaf, yang mana nggak boleh kurang dari, misalnya kalau sholat 4 rakaat nggak boleh kurang, maka yang diambil keyakinannya adalah yang paling sedikit. Tawaf nggak boleh kurang dari 7, maka ketika ragu yang diambil keyakinannya adalah yang paling sedikit. Tapi kalau wudhu kurang dari 3 kali basuh tetap sah, karena wajibnya membasuh, mengusap ketika wudhu itu adalah 1 kali basuhan, 1 kali usapan. Jadi masing-masing bab itu ada penerapannya sendiri-sendiri. Maka kita belajar kaidah-kaidah seperti ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Kemudian ada, dan masih banyak sebenarnya kaidah-kaidah cabang yang lainnya, tapi saya ingin menutup dengan sebuah kaidah cabang yang menurut saya menarik untuk disampaikan, yaitu al-aslu fil kalam haqiqah. Hukum asal dalam perkataan itu adalah hakiki, bukan majas. Jadi kalau orang mengatakan saya kasih Anda 2 dirham, maka 2 dirham yang dipahami itu adalah dirham yang hakiki. Dirham yang ketika diucapkan oleh seorang itu adalah dirham sebagaimana yang dikenal, dirham sebagai mata uang, bukan majas, kiasan, bukan. Hukum asal dari setiap perkataan itu adalah hakiki, bukan majas. Contoh, misalnya ada seorang mengatakan
waqaftu ala huffadzil Quran. Saya wakafkan Quran ini untuk para hafid. Untuk para hafid Quran. Lalu kita ngasih, misalnya kita sebagai pengurusnya, orang yang mewakafkan kan bilang, ini Quran saya wakafkan untuk siapa? Tolong disampaikan dan disalurkan untuk para penghafal Quran, huffadzul Quran. Para penghafal Quran, jika diitlakkan seperti itu, maka yang hafal 30 juz. Kita sebagai pengurus langsung, wah dia baru hafal 1 juz, kasih. Ini tidak sesuai dengan lafadz atau ikrar dari pemilik wakaf. Maka kita sebagai pengurus ketika ragu, ini boleh enggak? Karena hukum asalnya untuk para penghafal Quran, yang namanya hafal Quran ya 30 juz. Maka ketika kita ingin memberikan kepada orang yang hafalnya hanya 10 juz, itu izin dulu, klarifikasi dulu sama yang punya wakaf. Apakah perkataan Anda ketika ikrar wakaf itu termasuk orang yang hafal? Jadi gini, contoh kasus yang lain adalah dulu dia penghafal Quran 30 juz, sekarang banyak lupanya. Nah, ini termasuk berhak diberi wakaf Quran atau tidak? Sesuai dengan ikrarnya? Enggak termasuk. Orang yang dulu hafal Quran terus sekarang lupa, ini enggak dapat jatah. Maka berat, ya. Oleh karena itu, untuk menjaga amanah kita harus teliti, harus jeli, jangan menggampang-gampangkan. Karena hukum asal dari perkataan itu dilihat dari hakikatnya. Contoh yang lain, ada orang bersumpah, saya tidak akan masuk ke rumahnya si Zaid. Wallahi demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahnya si Zaid. Masuk ke rumah si Zaid. Nah, si Zaid pada waktu itu sedang berada di hotel, di kamar hotel. Kemudian dia ketemu sama Zaid dan masuk ke kamar hotelnya itu. Padahal dia sebelumnya sudah bersumpah, saya nggak akan masuk ke rumah Zaid. Nah, kira-kira dia perlu bayar kafarat sumpah atau tidak? Pak, Bu, coba terapkan kaidah ini. Seorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah Zaid. Suatu hari si Zaid sedang berada di hotel, di kamar hotel. Kemudian dia berjumpa dengan si Zaid dan masuk ke kamar hotelnya tersebut. Apakah dia sudah melanggar sumpahnya, kemudian konsekuensinya dia harus membayar atau menebus kafarat atau tidak? Jawabannya Pak, tidak ya. Kenapa alasannya? Ya, karena hotel itu bukan rumahnya Zaid. Ya. Kalau misalnya Pak, saya ubah sedikit kasusnya. Si Zaid berada di kontrakannya. Dia bersumpah, saya tidak akan masuk ke rumahnya Zaid. Pada saat itu si Zaid hanya memiliki rumah dan kontrakan. Maka dia pun masuk ke kontrakannya Zaid. Apakah dia telah melanggar sumpahnya sehingga harus bayar kafarat atau tidak? Berdasarkan kaidah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal perkataan itu dilihat hakikatnya. Bukan majaz, bukan kiasan. Maka untuk kasus itu pun dia tidak melanggar sumpah. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan rumah Zaid, rumahnya si Zaid, itu berarti kepemilikan.
Kalau rumah tersebut bukan miliknya si Zaid karena kontrakan, maka bukan pemiliknya. Walaupun secara majas, secara kiasan dia berhak untuk tinggal di rumah itu karena dia telah mengontraknya. Tapi hak kepemilikan punya pemiliknya, bukan punya si Zaid. Sehingga ketika kita masuk ke rumahnya Zaid, walaupun kita sudah bersumpah seperti itu, karena rumahnya bukan milik si Zaid, maka kita tidak perlu bayar kafarat sumpah. Lihatlah Bapak Ibu sekalian betapa bermanfaatnya kalau kita belajar kaidah. Silakan bagi yang ingin bertanya atau diskusi sebelum saya tutup, monggo kalau ada pertanyaan. Ya silakan Pak. Orang masih buka puasa, standar makan 25.000. Tolong diberikan, dibuat 10 porsi 250.000. Dibikin 10 ribuan. Nah, kalau kita terapkan al-aslu fil kalam al-haqiqah, permintaan dari donatur itu per porsinya 25.000. Maka kita jalankan sebagai pengurus untuk menjunjung tinggi keamanahan kita, betul-betul satu porsi 25.000. Kalau tidak demikian, maka kita menyelisih amanah. Walaupun melihat misalnya, wah ini yang datang lebih banyak misalnya. Maka kalau donaturnya mengatakan ini 250.000, tolong dibuat 10 porsi. Ya sudah, yang berhak kita sebagai pengurus mencari cara 10 orang pertama dapat donatur itu gitu loh, donasi itu. Yang lainnya dapat yang lain dari donasi yang lain. Jadi donatur telah mengatakan seperti itu, tolong ini porsinya dibuat satu porsi 25.000. Enggak boleh diotak-atik. Kalau kita siap menerima, maka jalankan sesuai dengan lafadz akad atau ikrar. Ini sangat penting sekali. Ya. Maka termasuk juga ini perlu untuk jadi perhatian jamaah. Ketika misalnya donatur itu menginginkan agar yang makan berbuka puasa di masjid itu sholat di masjid, maka wajib untuk sholat. Kalau tidak, maka dia menyelisihi. Ya berarti tanggung akibatnya. Ya, bisa jadi tidak berkah dan lain sebagainya. Kita tidak mengatakan puasanya tidak sah, enggak ada hubungannya. Namun ini dalam rangka untuk menjunjung tinggi sikap dan nilai amanah, yang mana sekarang sudah semakin terkikis. Ya. Ini 10 juta untuk anak yatim, masing-masing satu anak yatim 1 juta, sudah 1 juta. Jangan 950.000, 50.000-nya ongkos untuk transportasi dari orang yang menyalurkan itu ke anak yatimnya. Maka sebelum terima, Mas ini ada 10 juta, tolong disalurkan ke anak yatim 10 orang. Berarti kan masing-masing 1 juta. Enggak boleh diakali. Oh ya siap dulu. Siap apa? Siap untuk makan bareng anak yatimnya, padahal tidak ada akadnya. Di 10 juta itu ada bagian dari pengurus. Maka sebelum terima, tanya dulu, operasionalnya ada enggak? Kalau memang kita butuh operasional, enggak gampang cari anak yatim 10 orang, itu juga butuh effort. Kita sebagai pengurus tanya dulu, yakinkan ini anak yatim atau bukan. Kebanyakan orang nggak paham definisi anak yatim. Sudah nikah karena bapaknya udah meninggal, masih anak yatim. Ya nggak anak yatim lagi. Anak yatim itu hattal bulugh. Kapan dia berstatus anak yatim? Yaitu seorang anak yang masih kecil ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia baligh. Kalau sudah baligh nggak yatim lagi. Maka
wakaf untuk anak yatim ini up to date, nggak selama-lamanya. Ketika dia sudah baligh, sudah dia tidak berhak lagi mendapat wakaf untuk anak yatim tadi, karena dia bukan berstatus sebagai anak yatim untuk selamanya. Dimohon diperhatikan, ya, sangat penting sekali. Contoh yang lain, ini kalau saya beri contoh banyak, panjang ya. Kebanyakan kita nggak bisa membedakan antara dhaif dengan zair, tamu dengan pengunjung, itu beda. Yang namanya tamu itu adalah orang yang berasal dari luar daerah kita, kemudian dia datang ke kita sengaja, menuju ke rumah kita sengaja untuk bertemu dengan kita, walaupun tidak ada appointment sebelumnya. Saya mau datang ya, misalnya dari Jakarta, ini tamu khusus datang hari ini untuk nemui kita di rumah kita. Pas kita mau keluar, tamu itu datang. Sampai kita punya acara, sepenting apapun acara kita, hak tamu harus diutamakan. Tapi beda dengan orang dalam satu daerah, sama-sama tinggal di Purwokerto, hanya beda apa? Beda kelurahan. Dia datang ke rumah, nggak ngomong-ngomong, nggak WA, datang. Kita mau keluar nih. Ketika dia datang, kita minta maaf, Pak, mohon maaf saya ada acara. Loh, saya bertamu loh. Ini bukan bertamu, berkunjung. Nggak ada alasannya. Loh, saya tamu loh. Masa tamu nggak diperlakukan sebagaimana mestinya? Emang Anda dari mana? Ya, dan ini banyak terjadi di kos-kosan atau di wilayah kampus ya. Ada temen satu kampus datang ke kos-kosan kita, terus bilang, saya tamu loh, pengen disuguhi macam-macam. Terus berdalil, hak tamu itu 3 hari loh, harus disuguhi ini itulah. Terus berdalil dan berdalih. Ini nggak paham apa itu dhaif, tamu, dan apa itu zair, pengunjung. Nah, kalau pengunjung itu bisa ditolak, Pak. Datang tetangga beda RT ke rumah kita punya acara mau keluar, kita bisa mengatakan, mohon maaf, saya ada acara. Kalau memang pengen ketemu, tolong hubungi saya beberapa jam sebelumnya, misal, supaya bisa diatur. Nah, ini bisa ditolak. Tapi kalau tamu datang dari Jakarta khusus untuk nemui kita, sepenting apapun acara kita, tamu diutamakan. Karena dia datang safar, sengaja untuk nemui kita. Kemudian kita mengatakan, oh acara saya lebih penting, mohon maaf. Ataupun kalau dia berkenan, oh nggak apa-apa, saya bisa nunggu di rumah, nunggu di majelis, nunggu di ruang tamu sampai Anda selesai acara. Nah, kalau ada negosiasi seperti itu tidak mengapa, tapi harus minta izinnya tamu, karena hak tamu lebih diprioritaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Termasuk memuliakan tamu adalah ya kita menyambutnya. Masa menyambut tamu, Pak tunggu dulu ya di ruang tamu, saya ada acara, keluar dulu, nanti 3 jam lagi saya baru balik. Apakah itu memuliakan tamu? Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat kaidah-kaidah yang kita sampaikan. Kurang lebih masih ada 1 kali pertemuan lagi ya Mas ya. Kita akan selesaikan 3 kaidah, insya Allah lebih singkat dan lebih ringkas pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.